Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Diki Aditya. Kali ini saya akan membahas konten tentang wildlife fotografi untuk pemula. Walaupun sebenarnya saya ini sendiri juga seorang pendatang baru atau pemula dalam wildlife fotografi, karena saya memulai motret wildlife fotografi itu dimulai sejak bulan Juli. Itu pun semenjak Canon Indonesia memberikan kesempatan kepada saya meminjamkan sebuah lensa RF 800 mili yang seri terbaru itu, dan EOS R6 dan EOS R5 itu adalah kamera yang support banget untuk wildlife fotografi. Karena apa? Karena ada animal detection-nya di AF priority-nya. Nah, di situ sangat recommended kalau teman-teman suka tentang wildlife fotografi. Oke, kita lanjut ke topik utamanya tentang wildlife fotografi untuk pemula. Banyak yang berpendapat, termasuk saya pada waktu itu, wildlife fotografi itu adalah sebuah hobi dalam fotografi yang cukup mahal, mulai dari peralatan dan biaya dalam hunting itu sendiri. Butuh analisa, butuh informasi, kita memerlukan biaya, memerlukan waktu untuk mencari tahu. Karena di era sekarang adalah era di mana seorang fotografer itu susah untuk mencari sebuah objek. Kadang kita harus, kalau mau hunting di jalanan juga sekarang nggak seperti dulu. Banyak objek-objek yang tempat-tempat yang sepi karena adanya pembatasan ya di Indonesia. Di sisi lain, tanpa kita sadari, dengan adanya gelombang peradaban ini, para hobi fotografer atau seorang amatir, entah itu profesional atau amatir itu sendiri juga akhirnya suka motret alam liar, tentang kehidupan hewan. Dan dari situ juga candu-candu dalam wildlife fotografi mulai tumbuh. Seperti halnya saya kecanduan motret kingfisher, dan pada akhirnya saya mau memotret semua hal tentang wildlife fotografi. Saya tidak memilih-milih objek apapun, yang terpenting saya adalah mengeksplorasi dan belajar. Nah, di situ biar tidak terkesan mahal, itu tergantung perspektif sebenarnya. Oke, anggap aja saya tidak menggunakan EOS R6, saya menggunakan EOS M5 atau kamera DSLR lainnya, atau teman-teman yang punya kamera apa aja sebenarnya bisa untuk wildlife fotografi. Balik lagi ke pembahasan tentang wildlife fotografi, itu bukan sebuah ruang yang mahal. Semua tergantung perspektif dan kemampuan masing-masing. Foto seperti apa juga bisa kita dapatkan, asalkan itu tadi, pengalaman. Pengalaman adalah yang terpenting, dan data tentang hewan yang mau kita potret itu juga penting. Oke, kenapa murah? Kalau ngomongin soal peralatan dalam wildlife fotografi, itu bisa kita patok mulai dari angka di bawah 5 juta sampai 100 juta lebih pun ada. Oke, misalkan kita memposisikan diri dengan apa yang kita punya, tapi kita pengen motret tentang wildlife fotografi. Nah, di situ kita mulai dari kamera yang saya punya, katakanlah SM10 misalkan, atau kita pakai 1000D. Lensanya kan mahal tuh. Nah, kita bisa gunakan lensa-lensa yang istilahnya low budget. Itu kita bisa pakai misalkan 70-300, kita pakai maksimalkan di 300 mili. Tapi kalau saran saya, daripada kita membeli lensa itu di harga 1,5 juta sudah ada itu, kalau memang kita benar-benar niat dalam wildlife fotografi. Kemudian ada satu lensa manual, itu focal length-nya itu bisa mulai 500 mili atau 400-800 mili, tapi itu manual dengan diafragma 8. Nah, sebenarnya dari hal itu aja kita sudah bisa melakukan wildlife fotografi. Kita ngomongin soal peralatan dulu. Dari peralatan itu kita bisa gunakan, kayak yang saya bilang tadi, saya pakai Canon 1100 ya. Canon 1100, katakanlah itu kalau beli second sekitar 3 jutaan. 3 juta, 2 juta udah dapat. Shutter continuousnya bisa 3 kali. Ditambah lensa manual. Lensa manual yang saya sebutkan tadi, saya lupa mereknya, itu
kisaran harga 1,5 juta sampai 2,5 juta. Itu dalam kondisi baru. Lalu kita pakai tripod. Pakai tripod kita bisa gunakan tripod yang low budget. Itu di bawah 1 juta banyak mereknya. Merek apa aja banyak tuh untuk tripod. Ditambah lagi berarti berapa tadi? 2 juta, anggap aja 3 juta, tambah 2 juta, tambah lensa 2 juta, berarti 5 juta, tambah tripod 500, katakanlah 700 ribu, berarti tambah baju kamuflase katakanlah 300 ribuan, berarti tambah 1 juta, jadi total 700 sama, total 6 juta. Kita dengan 6 juta itu kita sudah bisa memulai wildlife fotografi. Tidak harus menggunakan kamera-kamera yang expert, misalkan kayak EOS R5, EOS R6 atau ada beberapa merek lainnya. Itu harganya di atas 30 juta, belum lagi lensanya. Untuk sekali hunting kita harus bawa dengan total harga katakanlah 60 juta sampai 100 juta. Itu kita di dalam tas itu udah kayak bawa mobil ya. Wildlife fotografi itu bisa kita lakukan dan memaksimalkan peralatan kita sesuai budget yang kita punya. Nah, oke. Dari ulasan atau rincian yang sudah saya jelaskan baru saja itu tentang peralatan. Yang saya share kali ini adalah sebuah ungkapan tentang wildlife fotografi yang sudah saya alami. Tentang niat dan untuk berkarya dalam ruang baru namanya wildlife fotografi, alam liar. Padahal saya juga agak was-was kalau ketemu sama ular. Cuman ya pada akhirnya selama 2 bulan ini saya benar-benar nekat datang ke tempat-tempat rawa. Nekat aja sih. Ya berdoa mudah-mudahan gak ketemu gitu aja. Mungkin teman-teman bisa cek video-video saya tentang wildlife fotografi yang sudah saya buat dengan lensa 800mm dan 70-200mm. Kalau kita sudah masuk dalam istilahnya dalam ruang wildlife fotografi itu pasti ada sebuah alasan atau sebuah makhluk yang benar-benar membuat kita semakin penasaran dan pada akhirnya kita benar-benar jatuh cinta tentang wildlife fotografi. Nah, kondisi saat ini juga didukung dengan keadaan di lingkungan kita juga mau hunting juga susah, peradaban kayak pasar-pasar sudah sering ditutup. Jadi kita mau motret juga gak ada objek. Misal kita seorang pemburu hadiah dalam lomba foto, kebanyakan tema-temanya juga bahas tentang COVID dan lain sebagainya. Itu menurut saya membosankan. Pada akhirnya saya juga jarang sekali mengikuti lomba yang bertema tentang COVID. Sudah pasti saya tidak punya gambar karena saya tidak hunting ke arah situ juga. Jadi intinya dari mulai niat sampai peralatan itu tadi gak usah mengharuskan diri. Yang penting ada lensa tele sama niat, tekad. Udah hajar kita masuk dalam ruang wildlife fotografi. Dari wildlife fotografi kita bisa bercermin. Dari wildlife fotografi kita bisa berkarya dan mawas diri. Dan kita lebih bisa menghargai tentang alam. Dari obrolan ini tadi saya sudah mengulas 2 tentang tekad dan peralatan ya. Nah sekarang yang saya lakukan ketika saya itu tidak tahu harus motret apa dan harus kemana, harus seperti apa, itu alangkah baiknya kita membaca sebuah referensi. Membaca sebuah referensi atau membuka galeri-galeri. Galeri istilahnya orang-orang yang sudah profesional atau memang hobi banget dalam wildlife fotografi. Intinya kita belajar melihat foto. Percaya atau tidak, kemampuan melihat foto itu adalah kemampuan yang sangat spesial menurut saya. Karena di alam bawah sadar kita, otak ini bekerja. Jadi mempelajari fotografi wildlife itu cukup kita benar-benar memperhatikan. Oke, lalu untuk foto yang pernah saya dapatkan tentang kingfisher tatkala dia meluncur ke bawah. Aku sangat bangga mendapatkan foto ini karena ini benar-benar sangat sulit. Tapi tatkala kita melihat sebuah referensi, ada di sebuah galeri, agak menciut juga karena ada yang lebih bagus lagi dengan foto-foto yang pernah saya dapatkan. Istilahnya kita sudah melihat foto, sudah melihat referensi, jangan pernah lupakan karena kita urusannya sama alam tentang dunia alam liar dengan hewan.
kita mau hunting ke sebuah lokasi, maka kita perlahan-lahan harus mengenal tentang suara burung-burung dan hewan-hewan yang ada di lokasi itu. Sehingga tatkala kita mendengar, kita langsung ada istilahnya kayak ada radarnya. Kita harus menghadap kemana, kita harus cari ke atas atau ke bawah. Itu penting dalam wildlife fotografi saat kita hunting ya, saat kita hunting di alam liar. Oke. Dari teknis wildlife fotografi, yang pertama kita menentukan waktu ya. Oke, setelah kita menentukan waktu, kita pastikan kayak tadi motretnya di pagi hari atau sore hari. Oke, yang kedua melihat keadaan dan menentukan exposure. Maksudnya melihat keadaan lalu menentukan exposure adalah kita melihat pencahayaan. Kita di bawah pohon atau kita di alam lepas yang matahari itu benar-benar sangat tersorot gitu loh. Matahari juga sangat terlihat menyoroti objeknya sangat jelas, sehingga kita dengan sangat mudah menentukan ISO rendah, diafragma di angka, kalau kemarin saya memakai 800 mili, F-nya 11. Dari situ kita bisa menentukan F-nya 11, ISO-nya nggak terlalu tinggi, ditambah speednya kita bisa kencang, bisa tinggi, katakanlah 1/2500 hingga 1/2600. Misalkan di waktu pagi saya memotret burung kingfisher ya. Kita motret burung kingfisher sama burung kekep babi. Biar terlihat freeze keadaannya, posisinya, karena saya menggunakan f11, maka ini yang saya dapatkan. Oke, ini sudah saya zoom 200%. Keadaannya seperti ini. Nah, ini sudah saya crop hampir 100% juga. 400. Saya memaksimalkan speednya karena saya tidak mau di bagian sayap itu terlihat blur. Itu kondisinya terik matahari sangat nyata, sangat benar-benar langsung menyorot objeknya itu sendiri. Misalkan kayak sambil nunggu kingfisher, saya dapat juga sekumpulan burung gereja atau emprit Jawa ya. Nah, di sini kayak membuat drama, istilahnya dalam imajinasi saya sendiri, ini yang lagi makan, yang satu lagi terbang. Jadi tidak melulu semua harus makan. Jadi membuat ada satu yang menjadi point of interest-nya. Ini saya menggunakan ISO malah 3200. Tapi teman-teman kalau ingin mendapatkan sebuah detail, misalkan diafragmanya bisa 56 atau 8, tentu saja ISO-nya tidak terlalu tinggi seperti yang saya gunakan. Dan kenapa saya pede-pede aja menggunakan ISO tinggi, karena di situ adalah kelebihan dari kamera EOS R6 itu sendiri. Ketika kita menemukan momen di bawah pohon, tentu saja exposure-nya juga akan menurun. Misalkan saya menggunakan ISO 200 itu dengan objek yang saya potret ini, otomatis foto yang saya dapatkan adalah gelap dan objek akan terlihat blur. Ini saya menggunakan, silakan teman-teman cek sendiri ini, 32.000. Saya menggunakan ISO 32.000 demi untuk mencapai speed 1/4000. Saya pede-pede aja menggunakan EOS R ini untuk ISO tinggi. Tapi kalau teman-teman posisinya menemukan posisinya yang istilahnya kita kalau ISO 1600 ke atas itu foto udah hancur. Nah, ya udah, kita istilahnya mawas diri aja, nggak usah mencari foto-foto yang high speed. Misalkan kita mencari foto yang seperti ini, istilahnya mengatur sebuah komposisi dan bidang ruangnya ini menjelaskan seakan-akan menjelaskan tentang urban wildlife tatkala burung liar bertemu dengan peradaban manusia. Oke, ini dari ini juga terlihat saya membuat foto detail karena ini dia tidak terlalu banyak gerak, makanya ya bisa tajam kayak gitu.